Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah untuk thalabul ilmi di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga kita kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Kemarin kita membahas dosa besar, yaitu orang yang menyambung rambut, orang yang merenggangkan gigi, orang yang bertato, orang yang mencukur bulu alis. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi adalah man idda'a ila ghairi abihi, orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi adalah mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Termasuk diantaranya mengaku-ngaku anak orang lain, mengaku-ngaku anaknya orang lain, padahal bukan anaknya, tapi mengaku-ngaku anaknya si A, saya anaknya si B, mengaku sebagai anak kandungnya dia, padahal tidak. Nah, itu termasuk mengaku bernasab kepada selain bapaknya, dan itu dikategorikan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dosa besar. Bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Kita lihat beberapa dalil yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya mengaku bernasab kepada selain ayahnya itu adalah dosa besar. Di antara dalil yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi adalah yang pertama, dari Sa'ad radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun orangnya, idda'a, yang mengaku, siapapun orangnya yang idda'a, dia mengaku, ila, kepada, ghairi abihi, selain ayahnya. Maksudnya orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya sendiri. Wa huwa, sementara dia, ya'lamu, tahu, sebenarnya dia tahu, annahu ghairu abihi, bahwasanya yang diaku-aku itu bukan ayahnya. Dia sebenarnya tahu
fal jannatu alaihi haram, maka surga bagi orang itu haram. Wah, ngeri toh niku. Padahal masalahnya cuma seolah-olah masalah sepele, ngaku-ngaku bernasab kepada orang lain selain bapaknya, sementara dia tahu bahwa dia bukan bapaknya. Halah mas kaya ngono wae dadak dimasalahke. Dosa besar. Dan orang yang seperti itu, ketika kemudian masyarakat menganggap bahwasanya dia adalah anak kandung dari si A adalah ayah kandung dari si A orang tersebut, padahal bukan, itu konsekuensinya besar nanti. Jika anak ini adalah anak perempuan, maka nanti yang menikahkan adalah bapaknya yang diaku-aku, padahal bukan ayahnya. Nah, kalau ayahnya yang nanti menikahkan si fulanah perempuan ini, yang ngaku-ngaku sebagai anaknya si A, fulanah ngaku-ngaku sebagai anaknya si A, ngaku-ngaku anak kandung bernasab kepada si A, kemudian ternyata nanti si A ini menikahkan fulanah kepada seorang laki-laki, berarti ini kan bukan wali nikah, dan ia nggak bisa menjadi wali nikah. Bukan bapaknya, bukan paman dari jalur bapak, bukan pakde dari jalur bapak, bukan kakek, bukan kakak, bukan adik kandung, bukan, dan juga bukan wali hakim. Ya berarti tidak benar ya. Nah itu misalnya sebagai contoh konsekuensi berat nanti. Contoh yang lain yang akan melahirkan konsekuensi kalau dia ngaku-ngaku sebagai anaknya si A misalnya, maka kalau A ini meninggal dunia, maka si anak tersebut ya dapat waris, padahal tidak. Padahal anak ini tidak boleh dapat waris. Bukan anaknya kandung, bukan siapa-siapanya si A, dapat waris dari sisi mana? Nggak pernah bisa. Waris itu ada ketentuan dalam syariat Islam, dan si fulan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan si A, kok akhirnya dapat waris. Ini kan menjadi zalim. Harta yang dia miliki menjadi harta yang diperoleh dari jalur yang haram, karena dia memperoleh harta dengan cara menipu sehingga dia dapat warisan, padahal nggak boleh. Warisan itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak berhak. Kalau hibah, hadiah ya terserah kepada siapa. Kalau hibah, hadiah terserah, sedekah terserah. Tapi kalau waris itu tidak bisa sembarangan. Wis pokoke kiye pil mbiyen kowe ngopeni aku, misalnya itu. Iki pil mbiyen ngopeni aku, wis tak anggap dadi anakku, sok nek aku mati kaya kudu oleh waris. Ndak bisa, sampai kiamat gak bisa. Terus bagaimana? Dia sudah ngopeni sejak lama, ya kasih wasiat ya, kasih wasiat. Kalau meninggal maka harta yang ini berikan kepada dia, wasiat nggak apa-apa. Atau ketika ia hidup sudah hibahkan, si tanah ini saya berikan kepada si fulan ini, ya itu hadiahkan, hibahkan atau wasiatkan. Tapi kalau diwariskan nggak bisa. Dan anak ini juga tidak bisa menuntut seandainya si bapak angkat atau si bapak yang selalu diopeni padahal bukan bapak kandungnya ini, seandainya meninggal dunia, dia sudah ngopeni selama 10 tahun, sementara bapak ini yang meninggal dunia tidak pernah berwasiat apa-apa, tidak pernah hibah apa-apa, tidak pernah menghadiahkan sesuatu kepadanya, ya si fulan ini tidak punya hak untuk meminta warisan. Dari jalur manapun tidak bisa meminta hak warisan. Andai pun dia sudah dianggap sebagai anak angkat seangkat-angkatnya, tidak bisa dapat jalur warisan, karena memang tidak boleh. Bolehnya itu kalau dapat wasiat, kalau dapat hadiah, dapat
hibah, bisa. Nah, ini salah satu konsekuensi dari orang yang konsekuensi buruk dari orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada bukan ayah kandungnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, manidda'a ila ghairi abihi, siapa orangnya yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sementara dia tahu bahwasanya si bapak itu bukan bapak kandungnya, dia kok mengaku bernasab kepada dia, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi itu terjemahan bebasnya muttafaqun alaihi, tersepakati atasnya. Hadis yang telah disepakati. Maksudnya disepakati oleh dua imam. Siapa? Bukhari dan Muslim. Ini istilah dalam hadis ya. Istilah dalam hadis itu kalau ada hadis kok dikatakan muttafaqun alaih, berarti hadis itu telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, biasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu biasanya ditulis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Satu. Nomor dua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu biasa juga dikenal dengan muttafaqun alaih. Kalau istilah Jawanya muttafaqun petuk alaihi ing ngatasi hadis. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu sering pula ditulis rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syaikh, dua ulama hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilahnya. Istilah dalam hadis muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kembali kepada inti pembahasan bahwasanya mengaku bernasab kepada yang bukan ayahnya, maka itu dosa besar. Yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la targhabu an abaikum, jangan kalian benci bapak-bapak kalian. Jangan, wah, aku isin duwe bapak kaya kae, isin pokoke. Aku nek takoni bapakne sapa, pokoke arek ora tak akoni. Isin duwe bapak kaya kae. Bilang seperti itu sekarang, jajal nek bapaknya sudah tidak ada, nek enggak nangis-nangis pengen kembali ke masa itu. Faman rohiba an abihi, maka siapapun orangnya yang benci kepada bapaknya, fahuwa kufrun, maka dia melakukan perbuatan kekufuran. Orang yang benci menjadi anaknya bapak, benci kenapa bapak saya kok itu, kenapa bukan si dia, kenapa saya ditakdirkan menjadi anaknya, saya ndak suka. Benci dengan hal itu, ndak suka dengan hal itu. Napa malih benci, ndak suka, ya ini ku benci niku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kufrun, dia kufur. Dia kufur. Akhrajahu aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun orangnya, idda'a, yang mengaku bernasab, ila ghairi abihi, kepada
selain ayahnya, fa'alaihi, maka bagi orang itu dapat apa? Dapat laknatullah, laknatnya Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Loh, ini gitu. Yang pertama ancamannya apa? Surga haram. Wah, ngeri niku. Dua, ancamannya kufur. Tiga, ancamannya dapat laknat dari Allah. Seandainya kok ancamannya itu dapat laknat dari Allah tanpa ada ancaman-ancaman yang lain, itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya mengaku bernasab kepada selain ayahnya itu dosa besar. Apalagi ini ya dapat laknat dari Allah, ya diancam dengan ancaman kekufuran, ya diharamkan surga atas orang itu. Wah, ini bukti nyata bahwasanya mengaku bernasab kepada selain ayahnya itu adalah dosa besar. Apalagi kemudian mengaku bernasab kepada selain ayahnya itu sampai diresmikan. Sampai dicatat di napa niku namanya? Akta. Akhirnya tertulis pula di ijazah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai di buku nikah. Enggak boleh. Oleh karenanya Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang pernah terjerumus ke dalam dosa maksiat berupa zina, kemudian akhirnya dia melahirkan anak dari hasil perzinaan. Saya ulang, andai seorang hamba terpeleset, terjatuh, tergelincir khilaf, melakukan zina sampai akhirnya melahirkan anak dari hasil perzinaan, dari hasil zina, maka jangan tambah dosa itu dengan cara anak ini dibinkan atau dibintikan kepada bapak biologis. Itu hanya akan menambah dosa. Kenapa? Karena anak yang lahir dari hubungan di luar nikah secara syariat tidak bisa dinasabkan kepada bapak. Nasabkannya kepada siapa? Ibu. Maka bapak biologis ini tidak bisa menjadi wali. Kalau anak ini menikah dan ia perempuan, maka bapak biologis ini tidak bisa mewarisi atau diwarisi oleh anak biologisnya. Karena meskipun ia bapak, tapi status bapak adalah bapak biologis, anak adalah anak biologis, tetapi status secara hukum syariat bukan bapak nasab dan bukan anak nasab. Sementara perwalian itu perwaliannya berdasarkan bapak nasab, bukan berdasarkan bapak biologis. Sementara waris mewarisi itu juga bapak dan anak nasab, bukan bapak dan anak secara biologis. Maka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Masing-masing kita punya dosa sendiri-sendiri, masing-masing kita punya kesalahan sendiri-sendiri, entah kesalahan besar atau kesalahan kecil. Tidak ada kita di masjid ini yang suci dari dosa, tidak ada. Kita pernah salah, kita pernah dosa dengan dosa masing-masing, entah itu berat, entah itu ringan, entah itu besar, entah itu kecil, disengaja, tidak disengaja. Mungkin
andai di antara kita atau keluarga kita yang pernah terjatuh kepada perbuatan dosa zina, kemudian sampai melahirkan anak, yang anak itu lahir dari hasil zina di luar nikah, maka jangan tambah dosa itu dengan cara menisbatkan anak ini bernasab kepada ayah biologis. Sudah dibintikan atau dibinkan kepada ibu. Kalau nanti nikah terus walinya siapa? Wali hakim. Karena memang nggak ada kakek dari jalur mana. Bapaknya saja nggak bisa, apalagi kakek. Kakek dari ibu, perwalian itu tidak ada dari jalur ibu. Paman kok laki-laki dari jalur ibu, nggak bisa. Maka walinya adalah wali hakim. Nah, itu. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya sendiri, yaitu Allah melaknat orang itu. Selanjutnya dalil yang keempat. Monggo diunjuk. Wa an Yazid bin Syarik, dan dari Yazid bin Syarik qala, ia berkata, Ra'aitu Aliyan, aku melihat Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Putranya siapa Ali bin Abi Thalib? Ya Abu Thalib, namanya Ali bin Abu Thalib kok. Aku kata Yazid bin Syarik, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yakhtubu alal minbari, khutbah di atas mimbar. Aku melihat Ali bin Abi Thalib khutbah di atas mimbar. Fasami'tuhu yaqulu, aku mendengar beliau berkata. Aku melihat Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar. Aku mendengar beliau berkata. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma indana kitabun naqra'uhu, kami tidak punya kitab yang kami baca, illa kitaballahi, kecuali kitabullah. Kami tidak punya tulisan yang kami bisa baca kecuali kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa ma fi hadhihi sakhifah, dan apa saja tulisan yang ada dalam lembaran ini. Itu kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak punya kitab yang bisa saya baca, saya tidak punya buku yang bisa saya baca kecuali kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, dan lembaran-lembaran ini yang bisa saya baca. Karena memang termasuk Ali bin Abi Thalib itu adalah orang sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ekonominya tidak kuat. Itu Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi yang sangat prihatin. Dan Ali bin Abi Thalib itu meskipun begitu mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu mendapatkan istri yang istrinya adalah putrinya Nabi Muhammad SAW, bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku tidak punya kitab, buku yang bisa saya baca kecuali kitab ini, yaitu Al-Quran, dan kecuali lembaran-lembaran ini. Fanasyaroha, kemudian Ali bin Abi Thalib membagi lembaran-lembaran itu. Fa idza fiha asnanul ibili, lah kok di lembaran-lembaran itu ada gigi-gigi unta. Wa asya minal jirohat, dan ada beberapa dari bekas luka. Wa fiha
di dalamnya ada tulisan. Di dalam lembaran itu ada tulisan hadis. Jadi lembaran itu adalah lembaran-lembaran catatan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di lembaran yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib itu, di lembaran itu ada tulisannya ada tulisan hadis Nabi. Dalam lembaran itu tertulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dimaknai dengan siapa orangnya yang melakukan perbuatan keburukan au awa muhditsan, atau dia membantu orang berbuat buruk di kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota yang suci. Siapa orangnya yang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan di kota Madinah, atau siapapun orangnya yang membantu orang lain untuk melakukan kemaksiatan di kota Madinah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati, maka bagi orang itu dapat laknat Allah wal malaikati, laknatnya para malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia ajmain seluruhnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa itu besar kecilnya juga dipengaruhi di mana dosa itu dilakukan. Besar kecilnya dosa itu juga salah satu yang mempengaruhinya adalah di mana dosa itu dilakukan. Melakukan dosa di Indonesia dengan melakukan dosa di Madinah, lebih besar mana dosanya? Di Madinah. Neng ampun mikir njuk, mumpung isih nang Indonesia tak dosa ampun. Adzan, din, monggo. Bismillah, kita lanjutkan. Kota Madinah itu adalah kota yang suci, yang haram, yang suci. Maka siapapun orangnya yang melakukan kemaksiatan di kota Madinah atau membantu orang lain melakukan kemaksiatan di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang itu. Begitu pula laknat malaikat dan laknat manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan menerima amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalnya. Sorfan wala adalan, baik amal wajib maupun amal sunnah. Pripun niku? Allah tidak akan menerima amalnya, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Dhimmatul muslimina wahidatun, kehormatan seorang muslim itu satu, sama. Kehormatan orang muslim itu sama. Yang kaya, yang miskin, yang barusan masuk Islam, yang sudah lama masuk Islam, yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang rendah, kehormatan seorang muslim sama. Yas'a biha adnahum, yang orang yang paling rendah dari mereka berusaha untuk menjaga kehormatan itu. Faman akhfara musliman, maka barang siapa yang menciderai kehormatan seorang muslim, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia atas orang itu. Waman idda'a, waman dan siapa orangnya idda'a, yang mengaku bernasab ila ghairi abihi, kepada selain ayahnya, awintama ila ghairi mawalihi, atau ia mengaku sebagai budak dari yang bukan majikannya. Zaman biyen tasih enten budak. Dia kok juga mengaku saya budaknya si A, padahal dia budaknya si B. Misalnya zaman biyen. Tapi
sekarang kan sudah tidak ada perbudakan. Siapa orangnya yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, fa'alaihi la'natullah, maka atas orang itu laknat Allah, wal malaikati, laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya manusia semuanya. Allah melaknat orang itu, malaikat melaknat orang itu, dan semua manusia melaknat orang itu, orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Oleh karenanya membuat nasab palsu itu dosanya bukan dosa yang main-main, dosanya bukan dosa yang remeh-temeh, dosanya bukan dosa kecil, dosanya adalah dosa besar sekali ketika dia mengaku anak dari bapak yang bukan bapak kandungnya. Padahal dia tahu, kecuali kalau tidak tahu, kecuali kalau tidak tahu. Namine mboten ngertos niku pripun malih wong mboten ngertos. Misalnya kok kiambake niku tasih alit, diopeni kalian tiang sanes, lajeng bapak angkat menika mboten nate ceriyos, mboten nate sanjang, bilih kiambake niku anak angkat, lajeng kiambake niku nggih ngekeni, meyakini bilih kiambake menika putrane si bapak niku. Nah niki putra niki estu-estu mboten pirsa. Dumugi bapake niku sedo, anake niku dumugi dewasa, mboten ngertos babar belas, mboten enten ingkang sanjang, pancen sanese mboten pirsa. Ingkang pirsa namung bapake kalih ibuke misale. Niku mboten ngertos, namine mboten ngertos, mboten dosa. Tetapi ketika orang itu tahu bahwa si A adalah bukan ayahnya, tapi dia tetap nekat mengaku-ngaku sebagai anak kandungnya, mengaku-ngaku sebagai anak kandungnya si A, maka laknat Allah untuk orang itu, laknat malaikat untuk orang itu, dan laknat manusia semuanya untuk orang itu. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamati, pada hari kiamat Allah tidak akan menerima dari orang itu. Tidak akan menerima apa? Sorfan wala adalan, tidak akan menerima ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah yang sudah dia lakukan. Ibadah wajibnya enggak diterima, ibadah sunnahnya enggak diterima. Nah ini adalah ancaman, ya. Ini ancaman. Ini min babil wa'id. Apakah betul-betul tidak diterima? Wallahu a'lam. Tapi ini adalah min babil wa'id. Maksudnya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa ayah tersebut bukan ayah kandungnya. Dosa besar. Nah, ini dalil yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya mengaku bernasab kepada bukan ayahnya itu dosa besar. Muttafaqun alaih. Hadis tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis selanjutnya, ini semuanya hadis semua, okay? Tidak ada perkataan ulama dan juga tidak ada ayatnya, ya. Hadisnya. Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abu Dzar Al-Ghifari, annahu, bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Abu Dzar, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasul bersabda, laisa min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki, idda'a li ghairi abihi, yang mengaku bernasab kepada yang selain ayahnya, wa huwa ya'lamuhu, sementara dia tahu bahwa dia bukan ayah kandungnya, illa kafara, melainkan dia melakukan perbuatan kekafiran. Wa manidda'a, dan siapa orangnya yang mengaku-ngaku ma laisa lahu, apa yang bukan menjadi miliknya, falaisa minna, maka ia bukan golongan dari kami.
wal yatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, terus piyantun ingkang ngaku-ngaku bernasab kepada selain bapaknya niku sampun dipun cawisi bangkune niku teng neraka, sampun dicawisi kursi, bahasane tembarak zaman biyen dingklik. Pirsa dingklik Bu? Dingklik. Niku pun basa-basa sing sakniki lari-lari alit sama mboten ngertos. Dingklik, sosi napa? Dingklik, sosi, sentir, gembreng. Niku. Padasan, napa nek padasan? Gendong. Padasan niku lari-lari alit niku mboten ngertos napa niku padasan, napa niku sentir, gembreng, sosi, napa? Gendul. Gendul tasih enten nggih, gendul nggih tasih. Nah, niku bersiap-siaplah mengambil dingkliknya di neraka. Ini ancaman dari Allah, dari Rasul bagi orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya. Allahu a'lam. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan siapa orangnya yang napa? Da'a rajulan, yang memanggil, yang menjas, yang menuduh, yang niku pokoke bil kufri, dengan kekufuran. Siapa orangnya yang memanggil orang lain dengan kekufuran, siapa orangnya yang menuduh orang lain dengan kekufuran, siapa orang yang menjustifikasi si A kafir, si B kafir, si C kafir, padahal tidak, auqala, atau dia mengatakan aduwullah, mungsoe Gusti Allah, sampeyan pancen mungsoe Gusti Allah. Wah, ngeri ya. Dados mungsoe Gusti Allah. Dia mengatakan kepada orang lain, kafir. Mboten, musuhnya Allah, mungsoe Gusti Allah. Walaisa kadzalika, padahal tidak demikian. Yang dikata-katain itu enggak kafir. Yang dikata-katain itu bukan musuhnya Allah. Illa hara alaihi, melainkan kekufuran dan titel musuh Allah itu akan kembali kepada yang mengata-atain itu, kepada yang mengata-ngatain itu. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, ini hadis ya. Jadi tidaklah ada seorang laki-laki yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, sementara ia tahu bahwasanya yang diakui itu bukan ayah kandungnya, maka itu kekufuran. Dan siapa orangnya yang mengaku-ngaku apa yang bukan menjadi miliknya, maka bukan bagian dari kita, dan bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Dan siapa orangnya yang memanggil orang lain dengan panggilan kekufuran atau memanggil dengan panggilan musuhnya Allah, padahal tidak, bukan orang kafir, bukan musuhnya Allah, illa hara alaihi, melainkan panggilan-panggilan itu, stempel-stempel itu, justifikasi itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kafir, kafir. Padahal dia enggak kafir, maka panggilan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Enggak boleh. Muttafaqun alaihi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, wal lafdzu li Muslim, dan lafal hadis ini milik Imam Muslim. Wa makna har raja'a, makna har ini artinya raja'a, kembali kepada dirinya. Nah, itu dosa apa? Dosa mengaku bernasab kepada selain ayahnya.
Pangapunten, ada yang kelewatan. Kalau kemarin itu niki nggih, orang yang menyambung rambut dan seterusnya, ada yang kelewatan satu karena sedikit hadisnya. Di antara dosa besar yang tadi kelewatan itu, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa orangnya yang menunjuk kepada saudaranya dengan benda tajam. Apa maksudnya niku? Ngancam dengan benda tajam. Beto pisau niku to, nek mboten ditodong pistol. Padahal pistol mainan. Tapi yang ditodong itu takut karena dikira pistol betulan. Dengan pedang, dengan celurit, dengan arit, dengan pisau, dengan napa malih. Itu dosa besar. Padahal ya cuma begini saja, bukan betul-betul ingin menusuk, bukan, tapi menakut-nakuti. Sampean rintih. Nah, misalnya dengan itu pisau, pedang, arit, celurit, dengan tombak, parang, ya. Pistol, apa nih? Sing tambal ngerajang, gobang. Niku lak landep tenan niku lebih landep, lebih tajam daripada pisau. Itu gobang itu, soalnya bapak saya dulu ketika masih sugeng itu suka ngasah gobang. Malam-malam itu ngasahnya, lampu harus diambil dan didekatkan, diasah sampai betul-betul tajam, dan bukti tajamnya itu sampai ujungnya. Misalnya ini gobang, ini yang dibuat untuk ngiris tembakau, ini diginikan, ini sampai mentiur, saking tipisnya, saking tajamnya. Bendo ini mboten ngantos ngonten, pisau niku mboten ngasih ngonten niku, tapi kalau gobang diginikan sampai mentiur, saya cok lihat, landep tenan. Nah, itu beto gobang, beto celurit diancam-ancamkan begini di depan orang lain, itu dosa besar. Meskipun tidak sampai membunuh, apalagi kalau sampai menyakiti, ya tambah dosa. Baru cuma mengancam, dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa orangnya yang menunjuk-nunjuk kepada saudaranya dengan hadidatin, itu dengan besi, ya, dengan sesuatu alat benda tajam, dengan senjata. Fa innal malaikata tal'anuhu, maka sesungguhnya malaikat melaknat dia. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, meskipun orang yang ditunjuk-tunjuk itu adalah saudaranya dia sendiri dari jalur ibu maupun saudara seayah, saudara seibu maupun saudara seayah, atau saudara seibu seayah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah niku hadisnya tak setunggal, pramila kelewatan. Nah, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar yang kita berusaha untuk menghindari. Tidak usah mengaku-ngaku bernasab kepada si A, si B, si C, tidak perlu. Tidak perlu juga meskipun bukan bapaknya, tidak perlu. Kita misalnya mengatakan, tamongi, ngerti ra? Aku kui isih keturunan Pangeran Diponegoro misalnya, padahal boten, tidak perlu. Aku isih keturunan Pak sinten? Jenderal Sudirman, ya, mboten usah. Tidak perlu seperti itu. Saya masih keturunan Soekarno, ya, mboten usah. Kecuali kalau memang sudah jelas, saya keturunan Nabi Adam, kula nggih ngertos. Tidak usah, tidak perlu. Itu dosa, ya, dosa. Kalau memang tidak, kecuali kalau memang iya, ya silakan. Kalau memang iya dan terbukti. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Untuk apa? Dan apalagi kemudian yang diaku-aku adalah langsung jalurnya itu tidak ada, bukan kakek, bukan buyut, tapi memang langsung bapak, itu lebih bahaya. Jadi, dan ini dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, orang yang mengaku
bernasab kepada yang selain bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa itu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita menuju jalan kebenaran sebagaimana yang senantiasa kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.